Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Dwi Novita yang akan memandu acara ini siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya, di sini ada Kak Widya selaku penerima beasiswa D3 dan S1. Dipersilahkan untuk sharing-sharing dan gimana sih caranya mendapatkan beasiswa D3 dan S1. Boleh dilanjutkan, Kak? Baik, terima kasih sebagai moderator Karina. Ini saya share screen aja ya. Iya, boleh. Udah kelihatan belum aksesnya? Udah Kak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Yusnia Srianti. Saya lahir di Blora 14 Maret 1999. Saya tinggal di Cempaka Putih, daerah Jakarta Pusat. Pertama-tama, saya memulai pendidikan saya di SDN 01 Pagi Rawasari pada tahun 2005 sampai 2011. Selanjutnya di SMPN 47 Jakarta di tahun 2011 sampai 2014. Lalu saya lanjutkan lagi pendidikan saya di SMKN 14 Jakarta pada tahun 2014 sampai 2017. Dan alhamdulillah juga saya sudah lulus program D3 Akuntansi Perpajakan di Universitas Trisakti pada tahun 2017 sampai 2020 dengan predikat cum laude. Selanjutnya saya meneruskan pendidikan saya di kampus yang sama. Di Universitas Trisakti saya mengambil S1 Akuntansi di bidang akuntansi dari tahun 2020 sampai sekarang. Di sini saya mempunyai pengalaman bekerja yang pertama di PT Asuransi Adira Dinamika pada tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya di PT Cilibeli Bagus Indonesia di tahun 2020. Dan sekarang saya bekerja di PT Pelayaran Sukses Indodamai dari tahun 2020 sampai sekarang. Sedikit cerita, perjalanan saya hingga mendapatkan beasiswa 100% di Universitas Trisakti. Jadi setelah lulus SMK, saya mengikuti program SNPTN di tahun 2017, namun gagal. Lalu saya mengikuti program PMDKPN yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jakarta, namun masih gagal juga. Selanjutnya saya mengikuti SBMPTN di tahun yang sama, namun juga mengalami kegagalan lagi. Setelah itu saya coba lagi untuk ikut seleksi STAN, di mana kampus tersebut adalah tujuan utama saya dan impian saya sejak saya SMK. Saat saya SMK, saya juga mengikuti tryout yang tujuan diadakannya yaitu untuk siap mengikuti rangkaian tes di STAN. Untuk tahap 1 dan 2, saya mampu lolos, namun langkah saya terhenti di tahap ketiga di tes STAN. Setelah mengikuti tes STAN, saya sempat putus asa untuk melanjutkan pendidikan karena mengingat biaya kuliah yang tidak sedikit jika saya mengambil kuliah di swasta. Akhirnya saya mengikuti ujian mandiri saat itu di Universitas Negeri Jakarta. Saya mengambil program S1 Akuntansi, namun saya mengalami kegagalan lagi. Saya mencoba lagi untuk ikut program beasiswa di kampus-kampus swasta dan salah satunya di Universitas Trisakti. Lalu bagaimana sih saya bisa mendapatkan beasiswa di Universitas Trisakti? Pastinya
ada rangkaian tes yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti di program beasiswa D3 Akuntansi Perpajakan. Yang pertama ada seleksi berkas. Selanjutnya saya mengikuti tes tulis dan alhamdulillah lolos dan lanjut ke tahap interview. Dan setelah lolos ke tahap terakhir, akhirnya saya mendapatkan beasiswa 100% di Universitas Trisakti program D3 Akuntansi Perpajakan. Sebenarnya kalau dilihat untuk program D3 Akuntansi Perpajakan di Universitas Trisakti, lebih kurangnya sekitar 12 jutaan per semester. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di swasta, saya saranin untuk cari terlebih dahulu program beasiswa yang disediakan di kampus di mana kalian mau tuju. Karena sekarang kan sudah banyak program-program beasiswa yang ditawarkan setiap kampus. Selanjutnya ada manfaat apa aja sih selama saya menjadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Yang pertama, saya berkesempatan menjadi asisten dosen selama 3 tahun di mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, dan mata kuliah PPH-OP Badan. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang banyak dari segi mengajar dan dari mata kuliah yang saya pegang. Di sini saya mengajar menjadi asisten dosen itu selama 3 tahun, selama saya menjadi mahasiswa D3 Akuntansi Perpajakan. Selanjutnya manfaat yang saya dapatkan yaitu menjadi panitia di setiap event besar di kampus. Ini saya ambil salah satunya event yang sukses pada saat itu yaitu seminar nasional yang mengangkat topik mengenai revolusi industri 4.0. Selanjutnya, saya juga bisa mengikuti berbagai lomba akuntansi dan pajak secara nasional. Dan ini ada berbagai, salah satunya foto-foto saya selama saya mengikuti lomba. Terakhir saya mengikuti lomba pada tahun 2020 di Politeknik Negeri Bandung dan alhamdulillah menjadi juara 1. Dan terakhir quotes yang saya dapatkan dari Brian Dyson yang mengatakan, "Don't give up when still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying." Di sini kalian tuh jangan menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi, tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Widya atas materinya yang disampaikan. Sekarang kita akan sesi diskusi. Siapa yang ingin bertanya? Silakan Pramudito. Assalamualaikum Kak. Saya mau nanya dong. Kan tadi di presentasi PPT-nya tiba-tiba Kakak dapat beasiswa itu lewat administrasi, terus tes sama interview ya. Nah, itu info-info beasiswanya itu biasanya kita bisa lihat di mana sih? Kalau waktu itu, ya baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau waktu itu saya mendapatkan info beasiswa itu pertama dari sekolah ya, dari sekolah kita di SMK itu biasanya dari guru. Biasanya dia menyampaikan informasi, misalkan ada beasiswa di kampus ini gitu. Jadi kita kasih berkas-berkas yang mereka syarat dan ketentuannya. Waktu itu sih saya melampirkan berkasnya itu ada salah satu sertifikat yang saya punya, yaitu dari BNSP, itu uji kompetensi, di mana itu ujinya itu tentang laporan keuangan dan harus kompeten. Itu sih salah satu penolong saya lolos di tahap seleksi.
Berarti beasiswa itu nggak bisa didapetin dengan cara cuma-cuma ya Kak. Harus ada persiapan sama skill yang harus kita punya dulu sebelumnya. Sebenarnya beasiswa itu banyak ya, nggak cuma dari non akademik atau akademik. Itu kan bisa dari raport, tergantung sama kampusnya gitu. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Frans Sudandi. Ya, Silakan, terima kasih. Di sini mau nanya dong Kak, pernah nggak sih selama Kakak dapet beasiswa itu ada nggak sih syarat-syarat yang kayak terlalu ribet itu atau gimana gitu? Pernah nggak Kak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama mendapatkan beasiswa itu kita diwajibkan untuk yang pertama tadi jadi asisten dosen selama 3 tahun. Yang kedua juga diwajibkan juga ikut serta dalam lomba akuntansi dan perpajakan. Jadi menurut saya poin terpentingnya itu kita bagaimana kita memanage waktu gitu. Jadi antara kuliah dan tadi jadi asisten dosen sama kita harus berpartisipasi dalam lomba. Itu sih tantangannya selama jadi mahasiswa mendapatkan beasiswa. Gitu. Oke. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fajar Agung, silakan. Ya, makasih. Kak, saya mau nanya dong. Kan kalau misalkan kita udah dapet ya beasiswa, tapi tiba-tiba kita ini loh, apa namanya, mau batalin gitu loh, misalkan karena udah keterima ujian mandiri di univ negeri atau pindah luar negeri, itu gimana Kak untuk proses pembatalannya gitu? Jadi kalau untuk pembatalan misalkan kita udah ikut seleksi program beasiswa tapi kita keterima di uji mandiri gitu ya? Iya. Itu bisa sih antara kan kita itu ada kesepakatan ya antara kita dengan user itu yang ada di kampus, misalkan petugas TU-nya kita bisa bilang gitu baik-baik bilang kalau kita sudah keterima uji mandiri dan berkasnya bisa dibatalkan. Jadi berkas yang kita kasih yang ada di itu kan kita seleksi dulu nih berkas, terus kita uji tulis dan ternyata kita keterima uji mandiri misalkan, itu bisa aja dibatalin, tinggal antara kita dengan petugas sekretnya di kampus untuk dibatalkan formulir dari kita. Oh gitu ya. Oke, Kak, udah jelas Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Chandra Adi. Oke, Kak, saya mau nanya dong. Selama jadi asisten dosen, kesulitannya apa aja ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi selama saya menjadi asisten dosen selama 3 tahun, itu kesulitannya ada di manage waktu. Jadi antara waktu kuliah dengan waktu mengajar itu kadang saya bentrok gitu. Jadi pinter-pinternya kita memanage waktu, gimana caranya antara kita menjadi asisten dosen dan kuliah itu sejajar gitu. Itu sih tantangan terbesarnya. Baik, Kak, terima kasih. Sama. Untuk pertanyaan terakhir ada dari Pramudito. Kak, saya mau tanya dong. Kan kakak D3 dapat beasiswa nih 100%. Nah, dari D3 ke S1-nya itu kan dapat beasiswa lagi. Itu gimana caranya, Kak? Bisa dapat lagi di univ yang sama? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi dari D3
ke S1 kan saya lanjut. Nah, dari tahap lanjut itu Universitas Trisakti itu menawarkan kepada saya untuk dapat beasiswa karena yang tadi saya ikut berpartisipasi dalam lomba. Jadi saya masuk beasiswa itu di jalur akademik. Tuh. Jadi karena jalur lomba, saya ditawarkan untuk mendapatkan beasiswa. Dan itu ada tahapnya juga. Salah satunya tadi tes tulis dan interview. Oke, Kak, baik. Makasih. Sama-sama. Sudah selesai diskusi kali ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak atas ilmunya, Terima kasih. atas informasinya.